karena kita mau beribadah untuk Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan dapat hadir. Berkati ibadah dan kami siap untuk ibadah kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan persembahan mengizinkan kami bersembahan kepada-Nya. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita mau mendengar cerita tentang seorang yang disembuhkan dan menjadi keluarga Allah. Di kota Yerusalem ada seorang yang tidak dapat berjalan. Dia lahir sebagai seorang yang lumpuh. Ketika dia masih kecil, dia tidak dapat mengikuti kawan-kawannya bermain. Dia juga tidak dapat membantu ibu bapanya di rumah. Tetapi sebaliknya, dia yang memerlukan pertolongan. Oleh itu, setiap hari kawan-kawannya akan mengusung dia ke salah satu pintu gerbang di Bait Allah
yang dikenali sebagai Gerbang Indah. Di situ mereka meletakkan orang lumpuh itu dengan sebuah bekas berdekatan dengannya. Pasti orang yang datang untuk beribadah bersimpati melihat dia dan akan memberikan sedekah kepadanya, pikir ahli keluarganya. Pada suatu hari, ketika hampir waktu ibadah, orang lumpuh itu melihat dua orang yang sedang berjalan menuju bait Allah untuk berdoa. Dia tidak tahu bahwa mereka adalah Petrus dan Yohanes. Orang lumpuh itu segera menadahkan tangannya. Melihat orang lumpuh yang menadah tangannya itu, Roh Kudus mengingatkan Petrus dan Yohanes bahwa Yesus berkuasa menolong orang itu agar sembuh dari kelumpuhannya. Petrus dan Yohanes mendekati orang lumpuh itu. "Pandanglah kepada kami," kata Petrus kepada orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu menatap Petrus dengan harapan akan memperolehi sedikit uang daripada Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus berkata, "Aku tidak ada emas dan perak, tetapi apa sahaja yang ada padaku akan aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangun dan berjalanlah." Selepas berkata begitu, Petrus memegang tangan orang lumpuh itu. Dia membantu dia untuk berdiri. Setelah mendengar perkataan Petrus, orang lumpuh itu mendapat kekuatan pada kedua-dua belah kakinya yang tidak lurus itu. Dengan penuh harapan, dia mengikuti gerakan tangan Petrus yang memegangnya. Adakah dia sudah boleh berjalan? Ya, dia sudah boleh dapat berjalan. Kakinya kuat dan sehat. Baru kali ini dia merasakan betapa seronoknya menjadi orang yang boleh berjalan, dan dia melompat dengan gembira. Peminta sedekah yang tidak lagi lumpuh itu tidak tinggal berdiam begitu saja. Dia mengikuti Petrus dan Yohanes ke salah satu serambi bait Allah yang dikenali sebagai serambi Salomo. Dia terus memuji Tuhan dengan suara yang kuat sehingga didengar oleh semua orang yang berkumpul di serambi itu. Bukankah dia itu orang lumpuh yang selalu meminta sedekah di Gerbang Indah? Orang yang berada di situ berasa hairan. Bagaimanakah seorang yang lumpuh dari lahir dapat berjalan? Siapakah yang menyembuhkannya? Mereka sangat kagum dan terus mengikuti Petrus dan Yohanes dan mengerumuni mereka berdua. Tetapi Petrus berkata, "Hai saudara-saudaraku, mengapakah kamu melihat terus kepada kami seolah-olah kami yang menyembuhkan orang lumpuh ini? Bukan kami yang menyembuhkannya. Tuhan Allah yang melakukan mukjizat ini untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kamu menyerahkan dia kepada Pilatus dan tidak membenarkan Pilatus untuk membebaskannya. Kamu telah menyalibkan Tuhan Yesus yang datang untuk memberi kehidupan yang kekal bagi kita. Tetapi Allah telah membangkitkannya. Kami sudah melihat dia hidup kembali. Oleh karena itu, orang lumpuh yang percaya kepada Tuhan Yesus ini sekarang dapat berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus dia telah disembuhkan. Sekarang bertaubatlah dari caramu yang jahat. Datanglah kepada Allah supaya dia menghapuskan dosamu dan memberkati kamu." Mendengar kata-kata Petrus, banyak daripada mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka sungguh bahagia. Tetapi yang paling bahagia ialah orang yang lumpuh sejak lahir itu, tetapi sekarang boleh berjalan pulang ke rumah. Dia pulang dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus telah menyembuhkan dan menyelamatkan dia. Sekarang dia telah menjadi ahli keluarga Allah. Nah, anak-anak, dalam cerita hari ini disembuhkan dan menjadi keluarga Allah.
kita harus memahami beberapa objektif pelajaran yang kita dapati daripada cerita ini. Melalui pelajaran ini, kanak-kanak semua akan dapat memahami, mengetahui bahwa Yesus menyatakan kuasanya di bumi. Dan kita harus bersukacita karena orang yang lumpuh itu disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kita juga anak-anak harus berdoa untuk orang yang sakit di dalam nama Yesus. Kalau ada rekan-rekan keluarga yang sakit, kita sama-sama berdoa untuk mereka dalam nama Yesus. Dan mereka akan disembuhkan dan senantiasa menjadi keluarga Allah. Di sini saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12b. Kerana di seluruh dunia tiada orang lain yang mendapat kekuasaan daripada Allah untuk menyelamatkan kita. Kita pada pagi ini, mari kita tunduk dan berdoa. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.